Hai teman-teman, jumpa lagi di YouTube Rafa Channel. Kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan virtual di Cimory Dairyland on the Valley yang ada di Kabupaten Ungaran, Kota Semarang. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar dapat informasi-informasi terupdate dari perjalanan kita. Nah, saat ini kita sudah berada di pintu gerbang masuk Dairyland. Untuk tarif parkir mobil per jam pertamanya itu 5.000 per jam, sedangkan untuk jam-jam berikutnya dikenakan tarif 3.000 per jam. Dan untuk motor, tarif parkirnya sekali masuk itu Rp4.000. Ini tempat parkir yang berada di atas ya teman-teman. Sayangnya pada saat kita sampai, tempat parkir mobilnya tuh udah penuh. Dan kita langsung aja menuju ke tempat parkir yang ada di bawah. Tempat parkirnya tuh lumayan luas loh, terutama yang ada di sebelah kanan ya. Tapi berhubung di sebelah kiri masih ada yang kosong, jadi kita parkir di sini aja, karena lebih dekat dengan pintu masuk. Tiket masuk Dairyland ini tarifnya 25.000 per orang ya teman-teman. Belum termasuk untuk tiket aktivitas di tempat wahana wisatanya. Dan untuk anak-anak yang tingginya di atas 80 cm itu udah wajib untuk membeli tiket. Kita masuk ke tiket counter dulu ya teman-teman. Kita pilih paket yang 45.000. Ini lokasi mapnya. Dan kita juga harus menyetorkan uang deposit sebesar Rp10.000. Nah, nanti kita akan ambil pada saat kita keluar. Kandang hewan pertama yang kita kunjungi adalah kandang hewan angsa putih. Ada 4 ekor angsa putih yang ada di kandang ini. Untuk rute selanjutnya, kita akan melihat tukik atau kura-kura kecil, beberapa ular dan buaya. Nah, namun sebelum melanjutkan rutenya, kita ambil caping dulu ya teman-teman, biar nggak kepanasan. Nah, di penangkaran ini, jenis ular yang kita lihat saat ini adalah ular sanca kembang, yang merupakan salah satu jenis ular terpanjang di dunia dan berumur panjang. Kalau di sebelahnya ini adalah ular pucuk, salah satu jenis ular pohon hijau. Ularnya memiliki bisa yang tergolong rendah dan tidak berbahaya bagi manusia.
Kalau ular yang satu ini itu sama seperti ular yang pertama tadi, termasuk jenis ular sanca kembang, namun kulitnya lebih bermotif. Selanjutnya ini adalah penangkaran buaya. Ada 2 buaya yang di dalam penangkaran tersebut. Hati-hati jangan memasukkan tangan ke dalam lubang ini ya teman-teman ya. Nanti bisa digigit loh. Kalau ini area water park, kita nggak mandi ya, kita hanya lihat dari luar aja. Kalau ini area bird aviary atau kandang besar yang menampung beberapa jenis burung, mulai dari burung merpati, burung golden pisan atau pagar emas, burung mandar besar, dan burung merak India. Nah, di area penangkaran burung ini kita juga bisa berinteraksi dengan memberi makan burung-burung merpatinya. Yuk, kita lihat. Kalau ini area penangkaran kelinci. Di sini kita juga bisa berinteraksi dengan kelincinya. Di area penangkaran kelinci ini termasuk salah satu dalam paket 5 activity yang udah kita bayar di depan tadi ya teman-teman. Jadi kita tinggal tukarkan tiket dan nanti dikasih 1 cup wortel untuk 1 tiketnya. Tapi kalau nggak beli paket bisa bayar di tempat. Lanjut ke wisata satunya, yang tergolong memacu adrenalin, yaitu wahana wisata kereta Skyride. Ini juga salah satu paketan wahana yang sudah kita bayar di depan. Tapi kalau nggak beli paketan, harganya tuh 20.000 per orang. Dan perlu diketahui kalau untuk satu keretanya itu bisa digunakan untuk 2 orang. Tampilan kereta Skyride-nya itu seperti ini ya teman-teman. Perjalanan menyusuri lintasan kereta Skyride ini lumayan bikin pegel kaki ya. Karena lintasannya lumayan panjang dan dioperasikan manual ya teman-teman. Jadi kita yang mengayuh keretanya. Menurutku tingkat keamanan wahananya itu perlu ditingkatkan. Sebaiknya pengunjung yang ingin menggunakan wahana ini dibagikan helm biar aman gitu kali ya. Walaupun di bawahnya itu sudah ada jaring-jaring pelindung untuk keamanan. Jujur di awalnya aku tuh gugup,
Tapi setelah jalan ternyata seru juga. Dari atas ini kita bisa melihat pemandangan berbagai wahana yang ada di bawah. Seru sih, wajib dicoba menurutku. Lanjut, kita akan mengunjungi wahana wisata yang lagi viral, Taman Sakura atau Sakura Park. Wahana di sini menyajikan nuansa kota ala-ala negeri Sakura. Memasuki Taman Sakura ini, tentunya kita akan dimanjakan dengan banyak tanaman bunga sakura di sisi kiri dan kanan jalan. Yuk, kita telusuri. Kalau bangunan di sebelah kiri ini adalah tempat penyewaan pakaian kimono ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang berminat bisa sewa di tempat ini. Harganya tuh 25.000 untuk satu jenis pakaian. Kalau di depan kita ini adalah replika kuil Sanko Inari Jepang. Ini adalah salah satu spot foto yang banyak dijadikan pengunjung untuk tempat berfoto.
Salah satu tempat foto favorit selanjutnya adalah di jembatan ini nih. Nah, di sini kalian juga bisa berfoto dengan latar belakang jembatan dan sungai. Kalau ini adalah papan doa ala-ala gitu ya teman-teman. Jadi di papan doa ini banyak sekali gantungan-gantungan harapan dan doa-doa yang dituliskan pengunjung untuk orang-orang yang mereka sayangi. Tapi kalau kita muslim, berdoanya sama Allah aja ya. Berikutnya ini adalah wahana komedi putar. Tiket bermain komedi putar ini per orang itu 10.000. Tapi ini juga salah satu paketan wahana yang sudah kita bayar di depan tadi ya. Jadi kita nggak perlu bayar lagi. Di sebelah area komedi putar tadi itu ini adalah permainan panahan. Tiketnya tuh per orang Rp15.000. Anak-anak tuh sangat antusias sekali mencoba panahan seperti ini. Kalau ini rumah ala-ala Jepang gitu ya teman-teman. Nuansa Japanese-nya tuh kerasa banget. Ini juga jadi salah satu spot foto favorit pengunjung yang ingin berfoto di sini. Abis dari spot foto ala-ala Jepang, kita lanjut ke Sakura River Cruise, yaitu wahana bermain air dengan perahu kayu. Tiketnya ini 20.000 per orang untuk 2 kali putaran. Mendayung perahunya tuh butuh effort banget ya. Karena mungkin kolamnya ini tidak terlalu dalam, sehingga lumayan berat untuk mengayuhnya. Terus jarak kaki ke kayuhannya itu cukup jauh, jadi kita kesulitan untuk mendayungnya. Itu kata Pak suami sih. Jadi ini kita mainnya cuma cukup 1 kali putaran aja.
Selanjutnya kita lanjutkan pertualangan kita di area Mori Farm. Nah, di Mori Farm ini ada beberapa hewan yang bisa kita ajak interaksi dengan cara memberi makan hewan tersebut. Dan untuk tiket memberi makan hewan itu nggak free ya, berbayar. Dan berbayarnya tuh nggak bisa cash, tapi harus cashless. Jadi kita harus beli lagi di counter terdekat. Kalau ini unta, dan ini burung unta. Tiket untuk membeli makan unta ataupun burung unta dikenakan 10.000 per paket makanan. Nah, ini kita mau kasih makan domba. Anak-anakku tuh antusias banget kalau ngasih makan hewan seperti ini. Harga 1 cup wortelnya itu 10.000. Dan bisa juga masih kasih makan kelinci yang ada di depannya. Kita balik lagi ke belakang karena anak-anak kepengen ngasih makan unta dan burung unta. Jadi kita tuh dikasih tongkat panjang kayak gini dan makanannya itu dijepit lalu kita arahkan ke hewannya. Ini biar kita tuh nggak terlalu dekat berinteraksi dengan hewannya, takutnya nanti kena apa ya, kena sundul, kena patuk atau apalah gitu. Lanjut ke milk feeding, kita mau kasih sapi minum susu. Harganya itu 10.000 per botol susu dan berlaku untuk 1 orang. Ibu sapinya ini sedang diperah susunya. Susunya kita beli dan nanti kita akan kasih ke anaknya sapi ini. Anaknya bukan ya? Ya pokoknya anak sapi gitu.
Kalau ini playground area bermain anak-anak dan juga orang dewasa. Infonya ini mega playground terbesar di Jawa Tengah. Tempat ini bisa bikin happy baik anak-anak sampai dewasa. Harganya 30.000 untuk satu orang, dan untuk orang dewasa walaupun hanya mendampingi tetap harus bayar. Kita lanjut ngajak Rafa ke horse riding. Dia mau berkuda. Harganya itu 25.000 per satu orang untuk satu kali putaran. Nih lihat, Rafa excited banget. Kudanya tuh kuda poni, sejenis kuda kecil gitu ya teman-teman. Untuk berkuda ini nanti kita akan dikawal oleh petugasnya. Kita tuh nggak boleh menunggangi kudanya itu sendiri. Menurut informasi nih, katanya ada penelitian yang menyatakan kalau menunggangi kuda dengan duduk di pelana itu bermanfaat untuk perkembangan otak anak dan berpengaruh pada konsentrasi belajarnya. Yuklah kalau gitu kita berkuda. Sambil berkeliling berkuda, kita bisa melihat suasana peternakan yang asri. Area ini menampilkan suasana peternakan seperti di kanan adalah peternakan sapi, dan di sebelah kiri peternakan onta, burung onta, ada juga angsa dan domba. Kalau ini ATV Adventure, 25.000 per satu orang untuk 3 kali putaran. Tapi kita nggak main ya, cuma lihat-lihat doang. Searah dengan jalan keluar, kita bisa foto-foto gratis dengan reptil-reptil seperti iguana, burung beo, dan ular. Iguana dan burungnya itu boleh dipegang, tapi kalau ular tuh nggak boleh, karena itu berbahaya dan dia dikurung di dalam kotak kaca. Dan searah dengan jalan pulang juga, kita diarahkan ke apa ya, ini tempat kayak gua-gua gitu ya. Ini banyak satwa yang ada di sini. Ada beberapa hewan seperti prairie dog atau anjing padang, iguana, salkuta tortoise atau kura-kura gede, natria, burung hantu, guinea pig. Yuklah kita jelajahin.
kita udah sampai di tempat wisata terakhir, yaitu Minimania. Tempat foto-foto yang asik dan kayak kita tuh berada di luar negeri gitu di sini. Ini Taman Miniatur Dunia. Kita masuk ke sini tuh gratis. Di sini ada miniatur seperti Gedung Petronas Malaysia, Temple of Heaven Cina, Burj Khalifa Dubai, Sydney Opera House Australia, Patung Liberty Amerika, Big Ben Inggris, Eiffel Tower Prancis, Patung Merlion Singapura, Gunung Rushmore Amerika, piramida dan Sphinx yang ada di Mesir, Taj Mahal India, dan masih banyak lagi. Check it out yuk! Di arah pintu keluar, kita mampir dulu ke refund counter untuk mengambil uang deposit yang diminta saat kita masuk tadi. Sebelum pulang, kita jajan makanan dan souvenir dulu nih. Karena ada beberapa makanan dan minuman juga souvenir yang hanya dijual di sini dan tidak ditemukan di luaran. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kita di Cimory on the Valley Semarang. Stay tune di perjalanan kita selanjutnya. Dadah!